Al-Quran adalah pedoman hidup bagi umat Islam, mengandung petunjuk yang abadi untuk semua aspek kehidupan. Namun memahami makna yang terkandung dalam Al-Quran bukanlah hal yang sederhana. Kita memerlukan berbagai ilmu sebagai alat bantu. Dalam video kali ini, kita akan membahas 7 ilmu penting yang harus dikuasai seorang mufasir sebelum menafsirkan Al-Quran. Pertama adalah mengetahui bahasa Arab. Al-Quran diwahyukan dalam bahasa Arab. Untuk memahaminya secara tepat, diperlukan pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, baik dari sisi gramatika atau nahwu, morfologi atau saraf, maupun kosakata atau mufradat. Kesalahan dalam memahami struktur bahasa Arab bisa menghasilkan tafsir yang keliru. Hal demikian dikarenakan satu kata dalam bahasa Arab bisa memiliki banyak arti, tergantung konteks dan struktur kalimatnya. Di sisi lain, ilmu nahwu membantu memahami struktur kalimat Al-Quran. Perbedaan dalam i'rab atau posisi kata dalam kalimat bisa mengubah makna secara signifikan. Sebagai contoh, dalam ayat innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u, dengan memahami nahwu, kita mengetahui bahwa Allah bukanlah subjek dari kata yakhsya atau takut, melainkan objek dan subjeknya adalah para ulama. Selain itu, ilmu saraf yang berfungsi untuk mempelajari perubahan bentuk kata dalam bahasa Arab juga bisa mempengaruhi makna Al-Quran. Misalnya, kata fa, sad, lam bisa dibaca dengan fasala, fassala, dan faslun, yang mana ketiga-tiganya memiliki makna yang berbeda. Singkatnya, tanpa penguasaan bahasa Arab yang baik, seorang penafsir bisa salah dalam mengartikan atau memahami maksud ayat Al-Quran sehingga berdampak pada kekeliruan dalam menjalankan ajaran Islam. Kedua adalah mengetahui ilmu balaghah. Al-Quran memiliki gaya bahasa yang sangat indah dan penuh dengan retorika yang tidak dapat dibandingkan dengan teks lainnya. Ilmu balaghah berperan dalam mengungkap keindahan susunan kata, struktur kalimat, dan penggunaan gaya bahasa yang mampu memikat hati pembaca atau pendengarnya. Al-Quran seringkali menggunakan kiasan atau majas dan perumpamaan atau tasbih untuk menyampaikan pesan-pesan yang lebih dalam. Dalam hal ini, ilmu balaghah membantu memahami hal-hal tersebut agar seorang mufasir tidak terjebak dalam makna literal, tetapi dapat menangkap makna simbolis atau abstrak yang lebih luas. Selain itu, banyak ayat Al-Quran yang disusun dengan kalimat singkat namun mengandung makna yang luas. Dalam hal ini, ilmu balaghah membantu mufasir untuk memahaminya secara tepat. Sebagai contoh, ayat walakum fil qisasi hayah, yang berarti dalam kisos ada kehidupan bagi kalian. Meskipun singkat, kalimat ini mengandung makna yang mendalam tentang keadilan dan menjaga kehidupan dengan pelaksanaan hukum kisos. Ilmu balaghah juga membantu menghindari kesalahan dalam memahami makna Al-Quran yang seringkali memerlukan konteks linguistik dan gaya bahasa tertentu. Misinterpretasi dapat terjadi jika seseorang tidak memahami aspek-aspek balaghah yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran. Ketiga adalah menguasai ilmu usul fikih. Al-Quran berisi banyak ayat yang mengatur hukum-hukum fikih seperti ibadah, muamalah, pidana, dan keluarga. Usul fikih menyediakan metodologi yang tepat untuk menafsirkan ayat-ayat terkait dengan hal tersebut secara benar, agar hukum yang dihasilkan sesuai dengan maqasidus syariah atau maksud syariat. Sebagai contoh, salah satu aspek penting dalam usul fikih adalah menentukan apakah perintah dalam Al-Quran bersifat wajib atau anjuran, dan apakah larangan berarti haram atau makruh. Tanpa pemahaman yang tepat terhadap ilmu ini, penafsiran seseorang bisa saja keliru. Selain itu, ilmu usul fikih mengajarkan prinsip-prinsip untuk membedakan antara lafaz am atau umum dan khas atau khusus dalam Al-Quran, serta bagaimana menerapkan hukum yang berbeda berdasarkan jenis lafaz tersebut. Hal ini penting karena sebuah ayat yang terlihat umum bisa saja dibatasi oleh ayat atau hadis yang lebih spesifik. Sebagai contoh, ayat hurrimat alaikumul maitah melarang bangkai secara umum, tetapi terdapat hadis yang membatasi larangan ini dengan pengecualian bangkai ikan dan belalang. Contoh lain adalah ketika tidak ada dalil eksplisit dalam Al-Quran atau Sunnah tentang suatu hukum, kias atau analogi digunakan untuk menarik hukum dari kasus yang serupa. Ilmu usul fikih memberikan kerangka untuk melakukan kias dengan benar yang sangat membantu dalam tafsir ayat-ayat Al-Quran terkait dengan problematika kekinian. Sebagai contoh, Al-Quran melarang khamar atau minuman keras dalam surah Al-Ma'idah ayat 90. Dengan kias, para ulama bisa menarik kesimpulan bahwa narkoba juga haram karena memiliki efek yang sama dengan khamar, yaitu memabukkan. Selain beberapa alasan di atas, masih banyak contoh lain yang tidak bisa saya sebutkan semuanya dalam video ini.
Keempat adalah mengetahui ilmu asbabun nuzul. Beberapa ayat dalam Al-Quran memiliki konteks historis tertentu yang mempengaruhi makna dan aplikasinya. Terkait dengan hal ini, ilmu asbabun nuzul memberikan informasi tersebut sehingga mufasir dapat memahami dengan tepat apa yang dimaksud oleh Allah dalam ayat tersebut. Ibnu Taimiyah mengatakan, "Fa'innal ilma bis-sababi yurisul ilma bil musabbabi." Maka sesungguhnya pengetahuan dengan sebab akan melahirkan pengetahuan dengan apa yang disebabkannya. Tanpa asbabun nuzul, sebuah ayat bisa diartikan secara umum tanpa memperhatikan konteks spesifik yang menyebabkan turunnya ayat tersebut. Sebagai contoh, ayat walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fasamma wajhullah bisa dipahami bahwa menghadap ke arah mana saja ketika salat diperbolehkan. Akan tetapi, setelah mengetahui asbabun nuzul, ayat tersebut sebenarnya turun dalam konteks orang yang sedang bepergian dan dia tidak mengetahui arah kiblat. Mengetahui asbabun nuzul juga membantu mufasir untuk menentukan apakah ayat tersebut hanya berlaku untuk situasi tertentu atau berlaku untuk semua situasi. Dengan demikian, ayat yang sebab turunnya terkait dengan situasi khusus bisa jadi tidak berlaku secara umum. Kelima adalah mengetahui ilmu nasikh dan mansukh. Ilmu nasikh dan mansukh dalam penafsiran memastikan bahwa hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ayat-ayat lain yang datang setelahnya. Tanpa memahami konsep ini, seorang mufasir bisa saja menetapkan hukum dari ayat yang sebenarnya sudah mansukh dan tidak lagi berlaku. Pada dasarnya, Al-Quran diturunkan secara bertahap dalam kurun waktu lebih dari 23 tahun. Banyak hukum-hukum dalam Islam disampaikan secara bertahap agar umat Islam dapat menyesuaikan diri. Ilmu nasikh dan mansukh juga membantu menjelaskan perkembangan hukum dari awal hingga ketetapan akhir, sehingga mufasir bisa memahami urutan logis dari perubahan tersebut. Ilmu nasikh dan mansukh juga penting dalam menjaga konsistensi hukum yang diambil dari Al-Quran. Jika ayat yang sudah mansukh masih diterapkan, maka bisa muncul ketidakjelasan atau ketidakkonsistenan dalam penetapan hukum syariat. Dengan memahami ayat mana yang berlaku dan mana yang sudah diganti, mufasir dapat memberikan penafsiran yang jelas dan tidak membingungkan. Keenam adalah mengetahui ilmu qiraat. Al-Quran diturunkan dalam berbagai qiraat atau bacaan yang sahih yang mana masing-masing memiliki keunikan dan perbedaan. Variasi dalam cara membaca suatu ayat dapat menghasilkan makna yang berbeda-beda. Pengetahuan tentang qiraat memungkinkan mufasir untuk memahami nuansa makna dari ayat-ayat yang dapat berubah tergantung pada cara bacanya. Kadang-kadang kekeliruan dalam menafsirkan suatu ayat dapat muncul karena kurangnya pemahaman tentang qiraat. Sebagai contoh, ayat tentang wudhu dalam surah Al-Ma'idah ayat 6, kata wa arjulakum dalam qiraat lain bisa dibaca juga dengan wa arjulikum, sehingga dengan hal ini memberikan implikasi hukum fikih yang berbeda pula. Ilmu qiraat juga melibatkan pembelajaran tajwid yang merupakan aspek penting dalam membaca Al-Quran dengan benar. Membaca Al-Quran dengan tajwid yang tepat tidak hanya menyempurnakan bacaan, tetapi juga memastikan pelafalan yang benar karena perubahan dalam cara pengucapan dapat mempengaruhi makna. Ketujuh adalah ilmu laduni. Ilmu laduni adalah ilmu yang berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman yang diberikan langsung oleh Allah kepada hambanya tanpa melalui proses belajar formal. Dalam konteks menafsirkan Al-Quran, ilmu laduni memiliki beberapa urgensi yang signifikan, terutama dalam memberikan wawasan dan pemahaman yang mendalam tentang makna ayat-ayat Al-Quran. Kadang-kadang terdapat makna tersembunyi dalam ayat yang tidak dapat dijelaskan dengan analisis gramatika. Dalam hal ini, ilmu laduni memungkinkan mufasir untuk mengembangkan intuisi, sehingga dengan itu ia mampu untuk memahaminya. Hal ini juga sangat berguna ketika berhadapan dengan ayat-ayat yang memiliki makna yang kompleks atau ambiguitas. Selain itu, ilmu ini juga membantu mufasir untuk menghubungkan makna teks dengan pengalaman hidup dan emosional mereka sendiri, sehingga menciptakan penafsiran yang lebih mendalam dan relevan bagi orang lain.